Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di malam-malam Ramadan seperti ini Allah Ta'ala beri kita kekuatan untuk bersama-sama belajar, untuk bersama-sama cari ilmu. Dan pada malam ini kita akan belajar akhlak para nabi. Tema kita malam hari ini adalah memuliakan tamu. Salah satu akhlak para nabi adalah memuliakan tamu. Jadi para nabi alaihi wassalatu wassalam sangat suka memuliakan tamu. Kalau kita simak di dalam Al-Quran, yang akan menjadi acuan kita belajar pada malam hari ini adalah surat Az-Zariyat. Kita bisa lihat di ayat 24-28 dan juga di surat Hud bagaimana Allah Ta'ala menceritakan Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam memuliakan tamunya. Qala Allah Ta'ala, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salaman qala salamun qaumun munkarun faragha ila ahlihi faja'a bi'ajlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun fa'aujasa minhum khifatan qalu la takhaf wa basyaruhu bighulamin alim. Ayat 24-28. Coba kita pelajari di mana Allah mengabarkan, sudah sampaikah kepadamu wahai baginda Muhammad SAW cerita tentang tamu Ibrahim. Ya, cerita tentang tamu Ibrahim yang dimuliakan. Jadi Allah menjelaskan bahwasannya tamu-tamu Nabi Ibrahim alaihissalam itu benar-benar dimuliakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Allah sampaikan pertanyaan kepada Nabi Muhammad SAW. Kisah tentang tamunya Nabi Ibrahim itu sudah sampai kepadamu atau belum, wahai Nabi Muhammad SAW? Kisah yang sangat masyhur tentang kedermawanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam suka memuliakan tamunya. Dalam beberapa ayat yang tadi kita baca, di situ sangat banyak pelajaran tentang etika atau sunnah atau ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memuliakan tamu. Idh dakhalu alaihi faqalu salama. Tamu-tamu tersebut datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian mengucapkan salam, dan Nabi Ibrahim qala salamun qaumun munkarun. Nabi Ibrahim alaihissalam pun menjawab, salam, kalian ini adalah sekelompok orang yang tidak dikenal. Jadi Nabi Ibrahim bisa mengenali tamunya, ini bukan dari orang sekitar, bukan warga sekitar, ini orang jauh, wajahnya menyenangkan dan berwibawa. Ya, wajahnya menyenangkan dan berwibawa. Karena sebetulnya tamu-tamu tersebut adalah para malaikat yang sedang menyamar menjadi manusia. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ajlin samin. Di ayat yang 26 Allah Ta'ala mengatakan, maka Nabi Ibrahim alaihissalam pergi menemui keluarganya dengan diam-diam. Ya, faragha ila ahlih. Kalau kita buka di terjemahan, di situ disebutkan, maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam pergi diam-diam, cepat. Jadi meninggalkan tamunya itu nggak lama, sebentar, tanpa pengetahuan tamunya lagi sibuk ngobrol atau gimana, Nabi Ibrahim menyelinap ke dalam rumah. Kemudian setelah itu keluar kembali dengan membawa bi'ajlin samin, anak sapi yang gemuk dan sudah siap untuk disantap. Kalau ada kambing guling, ini anak sapi guling. Ya, enak, mantap, ya, siap disantap. Di sini ada pelajaran yang menarik, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam tidak nanya dulu sama tamunya seperti kita kadang itu basa-basi dengan harapan semoga ditolak. Ya, dengan harapan semoga ditolak.
lapar ya, mau makan. Harapannya tamunya jawab, oh enggak, masih kenyang, terima kasih masih kenyang. Itu kalau kita, ini adab tuan rumah yang tidak beradab yang seperti itu. Ya, tidak beradab kita kalau seperti itu, udah tahu tamu dari jauh, jangan ditanya mau makan, siapkan makan. Nah ini ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam tahu ini tamunya dari jauh, tamunya lapar, dimakan gak dimakan bukan urusan beliau, tapi beliau menyiapkan makan tanpa sepengetahuan tamunya. Jadi kerepotannya itu tidak kelihatan dan tidak repot, tiba-tiba keluar sudah bawa anak sapi guling yang dipanggang, yang nikmatnya luar biasa. Bi'ajlin samin. Ya, di sini juga ada pelajaran kalau menghidangkan buat tamu itu kalau bisa tamunya nggak tahu ya. Senyap, tiba-tiba sudah jadi. Ya, senyap tiba-tiba sudah jadi. Faqarrabahu ilaihim. Pelajaran yang kedua, faqarrabahu ilaihim. Hidangan ini didekatkan pada tamunya. Bukan ditaruh di meja makan, kemudian tamunya ada di ruang makan, di ruang tamu, hidangannya di meja makan, kemudian sambil nunjuk. Kalau mau makan silahkan ya, kalau mau makan silahkan. Ambil tuh udah tersedia di meja makan. Ini buat tamunya mungkin yang pemalu nggak jadi makan. Nabi Ibrahim alaihissalam faqarrabahu. Hidangannya itu didekatkan persis di depan tamunya. Ya, hidangannya dihidangkan persis di depan tamunya. Ini luar biasa, subhanallah, bagaimana Allah menceritakan akhlak Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam menjamu tamunya. Yang pertama, ya keluarganya di dalam masak, tahu ada tamu, keluarganya masak, Nabi Ibrahim menyelinap, keluar sudah siap dihidangkan dan didekatkan. Kadang kita ini kalau ada tamu ya, pembantu kita juga nggak paham, nih tamu harus diberi minum, ya nunggu disuruh. Tapi kalau orang-orang soleh nggak seperti itu. Anbiya wal mursalin nggak seperti itu. Udah kompak. Ya satu rumah itu udah kompak, sudah punya akhlak, memuliakan tamu, menghormati tamu. Jadi begitu ada tamu dari luar kota jauh, SOP-nya jelas. Tamu ini diberi makan. Nah, ikhwani rahimakumullah. Kemudian faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Ya, hidangan tadi didekatkan kepada mereka semua. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mempersilahkan kepada mereka semua, silahkan dimakan. Bukan kemudian ngomong gini, mau makan enggak? Lapar enggak? Itu enak loh ya. Enggak seperti itu, silahkan dimakan. Atau sangat menyenangkan kalau kalian mau makan hidangan saya ini. Sangat menyenangkan dan itu sebagai kehormatan buat saya kalau Anda mau menyantap hidangan saya. Jadi menyemangati tamunya untuk makan. Itu yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Silahkan makan, nikmati hidangan tersebut. Ikhwani rahimakumullah. Apa yang terjadi? Faqarraba ilaihim qala ala ta'kulun fa'awjasa minhum khifatan qalu la takhaf wa basyyaruhu bi ghulamin alim. Tapi ternyata tamunya tidak mau menyentuh, jangankan makan, hidangannya tidak disentuh. Padahal ini buat orang yang pergi dari jauh, datang di suatu rumah, tiba-tiba kok disuguhi anak sapi guling yang masak ahli, aromanya udah nikmatnya luar biasa. Biasanya tuh belum dihidangkan udah pengen makan. Ini udah dihidangkan, udah disiapkan, ditawari, deketin aja nggak mau, disentuh nggak. Maka Nabi Ibrahim pun khawatir ya. Nabi Ibrahim khawatir alaihissalam, siapa tamu-tamu ini? Karena dalam kehidupan orang-orang terdahulu, untuk membedakan musuh atau teman, itu dari menjamu makan. Kalau mau diajak makan bersama itu berarti teman. Tapi kalau nggak mau diajak makan bersama, maka itu adalah musuh. Ya, karena musuh itu kadang khawatir, ini makanannya diracun atau tidak, ya makanannya mengandung sesuatu atau tidak. Tapi kalau udah mau makan bersama, berarti itu teman. Ya, berarti itu teman. Nabi Ibrahim alaihissalam saat itu melihat ini kok enggak menyentuh makanannya. Siapa kalian gitu ya? Siapa ini? Waspada. Nabi Ibrahim alaihissalam waspada. Tamu-tamunya yang mengerti, paham, kalau Nabi Ibrahim alaihissalam khawatir tentang siapa mereka, maka tamu-tamunya memperkenalkan diri. Jangan khawatir, ya jangan takut. Kami adalah malaikat-malaikatnya Allah Ta'ala yang ditugaskan datang sini untuk memberikan kabar gembira kepadamu. Engkau akan mendapatkan seorang anak laki-laki. Pelajaran berikutnya, ikhwani rahimakumullah, bahwasannya malaikat itu tidak makan daging. Jadi kalau ada tamu makan daging, udah pasti bukan malaikat itu. Ya, udah pasti bukan malaikat. Kalau malaikat nggak akan makan daging ya. Malaikat juga nggak akan makan sayur mayur. Jadi kalau Anda makan sayur mayur, makan kentang ya, makan pisang dan lain sebagainya, terus Anda bilang ngaku-ngaku saya malaikatnya Allah Ta'ala, udah palsu. Jadi malaikat nggak makan daging, nggak makan kentang. Malaikat tidak makan seperti manusia. Makanan malaikat adalah zikir. Makanan malaikat adalah
zikir. Jadi kalau ada orang nggak mau makan, nggak mau minum, ya kemudian suka zikir, jangan-jangan malaikat. Ya, jangan-jangan malaikat yang lagi menyamar. Malaikat kalau menyamar jadi manusia, malaikat nyamar jadi manusia, walaupun berlaku hukum manusia, tetapi malaikat tetap tidak makan. Tetap tidak makan makanannya manusia. Jadi malaikat itu kalau nyamar jadi manusia berlaku hukum manusia. Maksudnya bagaimana? Kalau dilukai, ya akan terluka. Ya kalau dipukul, maka tubuhnya juga akan mengalami bekas dari pukulan tersebut. Sebagaimana malaikat Israel alaihissalam yang masuk ke dalam rumah Nabi Musa alaihissalam, kemudian dipukul oleh Nabi Musa alaihissalam karena masuk rumah tanpa izin. Ya, masuk rumah tanpa izin. Dalam hadis Bukhari disebutkan di situ, mata malaikat Israel lepas. Ya. Mata malaikat Israel lepas karena kuatnya pukulan Nabi Musa alaihissalam. Kenapa mata malaikat lepas? Yang lepas bukan mata malaikat, tapi mata malaikat yang lagi nyamar jadi manusia, maka berlaku hukum manusia. Ikhwani rahimakumullah. Nah, ini makanya kita husnudzon, kalau ada tamu itu ya, husnudzon, ini siapa tahu tamunya malaikat yang lagi nyamar. Jadi malaikat itu bisa menyamar menjadi manusia. Malaikat bisa menyamar jadi manusia. Maka kita diharuskan berprasangka baik kepada manusia-manusia yang kita temui. Siapa tahu ini malaikat-malaikat Allah yang lagi menyamar. Kita nggak ngerti. Tapi malaikat kalau menyamar selalu dalam wujud yang baik, ya, dalam wujud yang baik.